Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke pioners, balik lagi ya di channel Mangadun. Kali ini kita masuk lagi di sesi tanya. Ini ada satu pertanyaan yang menurut Mangadun sangat krusial ya. Bayangkan saja ini dari akun persaudaraan 408, solusinya 3 tahun belum mendapatkan undangan KYC Mang. Aduh, prihatin sekali asli Mangadun ya. Dan barangkali juga ada di antara pioners yang lain atau di anggota security circle atau di tim referralnya ya mengalami hal ini. Ya, ayo kita sama-sama bantu. Oke. Jadi Mangadun di sini udah coba tanya ke moderator ya, dan yang jawab juga bukan moderator sih, dia nggak apa-apa lah ya. Jadi Pak Moderator, sudah 3 tahun saya belum mendapatkan undangan KYC juga. Kayaknya ada yang aneh ya kan. Sebenarnya kenapa bisa sampai selama itu nggak dapat undangan KYC? Tolong Pak Moderator solusinya supaya saya mendapatkan undangan KYC juga sama seperti pioner lain. Kita tahu ini ibarat kunci itu kuncinya ya, KYC itu gitu loh. Oke, dijawabnya sama atas nama akun tuh Kaliliarsa ya. Terima kasih buat yang udah nanya dan yang menjawab ya. Tuh, ini solusi banget buat pioners yang barangkali mentok di belum mendapatkan KYC. Aneh banget Mangadun mah, bener deh. Ya, dulu pernah Mangadun ya, sedikit cerita lah. Ada yang menghubungi Mangadun itu, nggak tahu Mangadun lupa namanya siapa ya, barangkali masih stay di channel Mangadun, syukur ya. Jadi waktu itu cerita bagaimana Mang, katanya ini saya belum mendapatkan undangan KYC. Nah, pas setelah ternyata diobrol-obrolin ya, ternyata beliau itu nggak rajin klik petirnya gitu. Itu salah satu mungkin pengaruh ya. Ya sih Mang, katanya waktu itu awal-awal saya kadang telat sehari klik, kadang sehari enggak. Nah, itu bisa jadi beresiko ya. Karena apa? Sistem itu dengan sangat aktif, Picor Team itu bagus banget sistemnya mendeteksi betul-betul manusia nyata yang aktif gitu loh. Itulah sebabnya kenapa ya keaktifan kita itu terus dipertanyakan sama Picor Team. Oke, jadi dijawab di sini, jika sudah menunggu 3 tahun akun Anda diidentifikasi oleh algoritma sebagai pelanggaran persyaratan layanan, belum memenuhi syarat untuk KYC. Nah, ada istilah belum memenuhi syarat untuk KYC ya. Nggak tahu apa saja itu ya yang disebutkan syarat untuk memenuhi KYC itu. Belum memenuhi syarat untuk KYC, jika Anda menganggap salah identifikasi, Anda dapat mengajukan penyelidikan lebih lanjut dengan mengisi formulir ini di sini. Nah, ini minepi.com KYC application access ya. Jadi satu, isi username. Nah, terus yang kedua, perilaku Anda mana yang mungkin dianggap mencurigakan oleh algoritma karena terlibat dengan akun palsu, script atau pelanggaran kebijakan lainnya. Yang ketiga, mengapa perilaku ini tidak dikaitkan dengan akun palsu, script atau pelanggaran kebijakan lainnya? Mengapa akun Anda harus diizinkan untuk mengajukan KYC? Saya tidak bisa memulai aplikasi KYC, pilih true, benar ya. Nah, tadi Mangadun udah masuk langsung di aplikasi picatnya, cuman karena ini dari siang Mangadun ya, pertanyaan sebenarnya ini tuh karena ya itulah ya ada lelahnya juga Mangadun gitu. Oke, jadi kita langsung aja ya OTW ke minepi.com nya, langsung masuk ke Chrome ya. Mangadun biasa menggunakan browser Chrome di sini. Masuk kita ke Chrome. Nah, karena Mangadun tadi sudah sempat mengakses, di situ ada ya Pi blockchain ya. Nah, di sini bagi yang belum di ini aja. Mangadun tadi waktu mengetik minepi.com aja belum kelar ya gitu. Minepi baru juga minepi.com ya. Minepi tuh. Di situ sudah ada opsi minepi.com KYC application access ya. Jadi mudah-mudahan bagi pioners yang lain juga sama nih ya. Nah, kita coba klik ini aja ya. Gini. Tuh. Dan di sini hati-hati, Mangadun ingatkan ya, karena di sini banyak sekali yang mirip Pi Network. Kita bisa lihat di sini ya, KYC email request, Jira Service Management.
Terus di sini Finetwork nih resmi nih ya. Di situ minepi.com, di atasnya juga Finetwork. Tapi ketika mengadun scroll ke bawah terus ada yang mirip. Nih, ini Finetwork minepi.com. Nah, mana ya? Jangan sampai. Nah, ini dia. Logonya logo Pi. Harusnya digugat ini. Ya, di situ VPI ya, VPI, PN. Pokoknya seperti itulah. Di sini juga ada juga ininya nih. Minepi VN, pokoknya seperti itu. Ini mirip ya, tapi bukan Finetwork, tapi Minepi VN ya. Tuh, HTTF// ya, pokoknya seperti itu ya, bukan. Nah, jadi kita fokus ke ini aja ya, jangan sampai salah masuk. Di sini ada lambang logo Finetwork, juga bacaannya Finetwork minepi.com. Jadi kita masuk saja, mau yang ini, yang atas ataupun yang ini juga sama ya. Yang penting Finetwork. Nah, kita masuk. Nah, masuk ke sini ya. Terus karena kan ini bukan yang kita cari. Kita di sini ada kolom apa? Untuk pencarian ya, yang gambar kaca pembesar lah, anggap itu ya, kolom pencarian di atas tuh. Klik. Nah, mencari. Oke. Jadi kita tinggal ketik aja di sini KYC. Nah, terus kembali hilangkan yang keywordnya ini, keywordnya QWERTY ya, seperti itu. Di sini kita bisa lihat ya, yang mana yang mau masuk ke apa sih namanya, KYC akses. Nah, di sini ada formulir umpan balik akses aplikasi KYC ya. Jadi di sini kan banyak banget nih pilihan untuk KYC ya, yang mau kita baca-baca atau akses. Kita masuk di paling bawah, formulir umpan balik akses aplikasi KYC. Kita masuk. Oke, tadi Mang Adun udah beberapa kali buka ke sini dan sudah mencoba juga untuk menerjemahkannya ya. Di opsi sebelah sini kan ada nih opsi terjemahnya ya. Nih, terjemahkan ya, yang deket bawah lah situ. Tapi tetap nggak bisa. Di sini bahasa Inggris. Jadi bagi pioners yang nggak ngerti bahasa Inggris, sama seperti Mang Adun ya. Ini tidak apa-apa. Kita coba untuk menerjemahkannya seperti biasa, manual saja ya, yaitu dengan men-screenshot, terus klik kirim ya, geser-geser, cari Google terjemah atau telusur gambar ya di sini. Nah, udah pada paham lah ya pioners, kita terjemahkan di sini. Jadi di sini umpan balik akses aplikasi KYC. Jika Anda membuka KYC VPI ya di Pi browser, tetapi Anda tidak dapat mengajukan KYC, itu berarti akun Anda diidentifikasi oleh algoritma sistem karena dikaitkan dengan pelanggaran kebijakan, termasuk akun palsu, script, dan banyak lagi. Jadi banyak banget nih yang menyebabkan kenapa pioners itu tidak ya mendapatkan undangan KYC. Di sini dijelaskan sama core team ya. Oke, jadi jika menurut Anda ada kesalahan algoritma, silahkan isi formulir di bawah ini ya untuk mengirimkan informasi lebih lanjut agar kami dapat menyelidikinya. Catatan, formulir ini tidak dimaksudkan untuk masalah KYC lainnya seperti tinjauan KYC atau status validator. Jadi kalau misalkan untuk KYC tentatif atau yang udah masuk di validator itu nggak usah. Ini hanya khusus bagi yang belum dapat undangan KYC ya, seperti itu. Karena di sini kan umpan balik akses. Jadi kita tuh ya anggaplah gitu ya, ngirim ke core team sebagai umpan gitu. Dan nanti core team akan mengirimkan balik seperti itu. Dan di situ login ke Google untuk menyimpan progres lebih lanjut ya, atau menunjukkan pertanyaan yang wajib diisi katanya di situ jaringan. Nah, oke, kita nyampe di yang merah itu ya. Nah, nyampe di sini, geser, kita terjemahkan lagi tuh. Karena apa? Karena ini sulit ya gitu. Mang Adun juga nggak ngerti bahasa Inggris. Kita harus menerjemahkannya ke bahasa Indonesia. Tidak apa-apa ya, yang penting kita bisa mengaksesnya seperti itu. Oke, nama pengguna di situ kata core team, hati-hati tidak ada kesalahan ejaan. Nah, untuk penulisan nama pengguna sudah Mang Adun ya
tutorialnya udah sempat dibuatkan juga videonya, dan ini bisa dilihat di profil langsung ya. Caranya masuk ke Pi Network aplikasi ya. Ini bagi yang belum tahu, sekaligus Mang Adun tuh kalau kayak tutorial atau memberikan informasi itu nggak betah kalau setengah-setengah itu ya. Kita masuk ke yang garis 3 biasa itu, terus masuk ke profile ya. Di sini ada nama pengguna. Tuh, Mang Adun ini ya. Di sini nama pengguna Adwen 0267 ya. Dan kode undangan juga sama seperti itu. Oke ya, diingat misalkan Adwen 0267 ya, kita ya kalau Pioners ya maksudnya nama pengguna Pioners juga yang mau melakukan ini gitu. Terus klik lagi Chrome. Nah, ya, dan tadi sudah hilang lagi tuh. Nah, di sini username-nya jangan sampai salah ya, jawaban Anda. Nah, di sini klik ya. Misalkan tadi jangan lupa menggunakan ini ya, underscore. Nah, Adwen 0267 diketik saja sesuai dengan apa namanya, seperti ini kalau nggak salah ya, kosong. Pokoknya itu gimana nama pengguna Pioners ya, diisi sudah. Terus kalau misalkan di sininya ada pertanyaan nih, kita sudah ya yang nama pengguna. Terus kita ini terjemahkan lagi, nggak apa-apa. Oke, nah, terjemahkan. Perilaku Anda yang mana yang mungkin dianggap mencurigakan oleh algoritma karena terlibat dengan akun palsu, skrip, atau pelanggaran kebijakan lainnya? Jawabannya di sini ya, jawaban Anda ya anggap sajalah pelanggaran kebijakan lainnya, itu aja ya tulisannya gitu. Terus mengapa perilaku ini tidak dikaitkan dengan akun palsu atau pelanggaran kebijakan lainnya? Mengapa akun Anda harus diizinkan untuk mengajukan KYC? Nah, jawaban Anda karena saya ya, jawabnya itu pakai bahasa Inggris. Nah ya, karena saya di sini ya, ini udah jelas ya yang atas ya, yang pelanggaran kebijakan lainnya atau pelanggaran kebijakan lain. Jawab aja pelanggaran kebijakan lainnya ya. Terus di sininya yang mengapa perilaku ini tidak dikaitkan dengan akun palsu, skrip, atau pelanggaran kebijakan lainnya? Mengapa akun Anda maksudnya harus diizinkan untuk mengajukan KYC? Jawabannya itu karena saya manusia asli atau manusia nyata ya. Nah, terus di sini saya tidak dapat memulai permohonan KYC, terus klik benar ya. Di situ kita untuk mengisi atau pakai bahasa Inggris ya. Di sini keluar dulu berarti ya. Gak apa-apa ya, nanti kita bisa masuk lagi. Ini untuk tutorial sekaligus aja, tab baru, terus masuk ke terjemah ya. Di sini ada terjemahan, tinggal klik aja kalau yang belum ada terjemah. Ya, terjemah nanti juga bakal ada nih. Nah, caranya di sini kalau misalkan ininya Inggris, dirubah ke Indonesia dulu, diklik Inggrisnya, terus dipilih Indonesia. Oke, terus diketik atau ditempel di sini, kita ketik saya manusia asli, manusia nyata. Nah, itu aja ya. Nah, terus ini ditekan ya. Setelah bahasa Inggris ini tekan. Nah, terus kalau misalkan sudah kena semua, ada bacaan salin, kita salin. Oke. Nah, terus kita masuk lagi ke yang minepi.com ya. Minepi.com di sini ada nggak? Ada ya, mana? Nggak ada ya. Berarti masih harus pencarian di sini lagi. Nggak apa-apa, langsung masuk lagi aja. Oke, di sini ya. Kita akses lagi. KYC, terus paling bawah formulir. Nah, itu ya. Jadi setelah itu baru diisi di sini ya. Jawaban Anda ditempel, set I am a really person, atau diterjemahkan dulu, nanti ditulis di buku, atau misalkan bisa itu bahasa Inggrisnya cuma itu aja sih ya. Dan di sini, nah untuk yang ini sama ya. Jadi kebijakan yang lainnya itu ketik aja di sini, kebijakan yang lainnya, untuk itu kembali ke terjemah yang tadi ya. Nah, setelah ini ya, I am not able to start
aplikasi QC ya, saya tidak dapat itu seperti itulah. Ada di sini terus true ya, maksudnya udah tinggal kirim. Di situ tuh ada bacaan kirim ya, yang paling bawah udah itu. Oke. Semoga bisa dipahami ya sampai di sini. Dan ini memang prosesnya ya Mang Adun sendiri ya yang bisa dikatakan membuat tutorialnya itu yang alhamdulillah diberikan paham oleh Allah ya. Walaupun kita belajar sama-sama gitu kan, itu ngotak juga Mang Adun gimana caranya biar bisa mengakses minapi.com kan kayak gitu. Awal-awalnya kan nggak ada tutorial seperti ini ya gitu. Jadi ini ya harus dengan serius ya gitu loh, harus dikerjakan dari prosesnya. Awalnya nama pengguna diisi di situ, terus yang ini juga harus diterjemahkan lagi ke bahasa Inggris ya. Syukur-syukur kalau bisa bahasa Inggris ya gitu. Jawabannya ya itu kebijakan lainnya lah gitu kan, karena melanggar kebijakan lainnya. Terus yang ini saya manusia nyata seperti itu. Oke, ini sudah, kalau sudah seperti ini tinggal kirim ya. Mudah-mudahan pioners yang belum mendapatkan undangan QC bisa segera mendapatkan undangan QC. Karena gini loh, menurut Mang Adun logikanya ya, ini sih biar bukan berarti Mang Adun menyemangati, tapi secara logis terus Mang Adun mah. Karena gini, ini kita sampai susah payah ya menghadap ke Kortim lah, anggap ya, matur ke Kortim, terus melakukan hal yang seribet ini bagi orang awam, bagi pioner awam kan gitu ya, itu sangat dihargai oleh Kortim. Mang Adun yakin walaupun di sini ada salah ketik sedikit, asalkan jangan nama pengguna, yang di hati-hati sama Kortim itu nama pengguna ya di situ. Ya di sini yaitu nama pengguna jangan salah. Kalau yang soal ini nih, yang lainnya lah, isian yang lainnya itu menurut Mang Adun bukan hal penting menurut Mang Adun loh ya. Karena apa? Ketika kita sudah mengirimkan nama pengguna terus masuk ke akses QC ini ya, umpan balik ini, Mang Adun yakin masuk langsung ke sistem Kortim dan itu pekerjaan orang nyata. Karena apa? Karena kalau misalkan ya maaf ya akun cloningan gitu, bukan manusia nyata, walaupun dia repot-repot seperti ini, malahan seolah-olah bunuh diri dia kalau sampai ngirimin yang seperti ini. Ya sekarang gini logikanya, ini misalkan akun robot cloningan ya, terus dia nge-share nama pengguna untuk diumpan balik. Pas dilihat, wah ini sih akun robot sialan, malah bunuh diri dia ya. Jadi Mang Adun yakin buat pioner sejati, pioner nyata ya, tetap semangat, pasti ada jalan, pasti ada solusi. Oke, yang penting kita rajin klik petir. Kalau ada arahan dari Kortim kita laksanakan seperti itu ya. Dan udah, intinya seperti itu. Yang penting kita sudah berusaha ya semaksimal mungkin. Yang belum dapat undangan QC khususnya semoga mendapatkan undangan QC. Oke, tetap semangat buat semuanya ya. Barangkali jajaran dari tim referralnya atau di security circle-nya atau dari keluarga atau saudara atau teman ada yang ingin melakukan hal semacam ini ya, dibantu ya gitu, dibantu aja, monggo. Jadi gini, Mang Adun tuh senangnya karena apa? Pioner tuh sekarang lebih keren lah kalau menurut Mang Adun ya. Karena apa? Karena setiap informasi yang Mang Adun bagikan itu ya, itu sangat diterima, bisa dikatakan seperti itu, sangat diterima dan bisa dipahami gitu. Itu merupakan sebuah kebanggaan buat Mang Adun, sehingga pioners yang stay di channel Mang Adun itu juga bisa nantinya memberikan pelajaran-pelajaran Finetwork ke yang lainnya ya, bisa dipahami. Karena Mang Adun juga niatnya tulus, pengen berbagi ilmu aja, berbagi ya informasi seperti itu gitu kan. Tapi alhamdulillah kalau misalkan diterima ya gitu setiap informasi dari Mang Adun. Oke, baik pioners ya, selamat apa nih selamat malam kalau yang melihatnya malam, pagi ya pagi, siang dan sore dan sebagainya ya. Oke, Mang Adun pamit undur diri dulu. Terima kasih buat semuanya yang udah stay selalu nemenin Mang Adun selalu ngobrol-ngobrol. Dan buat yang pertanyaannya belum dijawab, sabar ya, pasti Mang Adun jawab. Ini mengingatkan Mang Adun kepada janji Kortim, bukan janji sebetulnya, Mang Adun juga nggak janji, tapi ada statement dari Kortim, selama itu manusia nyata tidak akan ditinggal ya.
Nah berarti kalau misalkan yang bukan manusia nyata, ya maaf kalau ditinggal, akun cloningan, akun robot, akun palsu kan gitu. Sama di komentar Mang Adun juga. Jadi kalau misalkan selama itu komentarnya bagus ya dan tidak ngajak ribut lah kasarnya kan gitu kan, ada kadang yang nyinyir, yang ngomong aja belum apa-apa udah gaje kan kayak gitu. Ya maaf kalau misalkan nggak dibalas gitu. Ada pengecualian juga, core team juga ya gitu. Mang Adun juga begitu. Jadi komentar kalau misalkan yang cuman Mang Adun kasih love ya udahlah ya. Itu berarti ngajak ribut atau misalkan ngomongnya kasar ya. Kita kan secara baik-baik, Mang Adun udah baik-baik menyampaikan informasi, niatnya baik gitu kan, malah tidak diterima dengan baik-baik. Kita satu Indonesia kok, NKRI ya. Ngapain harus ribut? Ngapain harus apa namanya ya sesama saudara ya, dari zaman Nabi Adam gitu. Itulah saling menghargai. Oke, jadi kalau misalkan ingin dihargai, hargailah orang lain. Siap pioners, thank you buat semuanya ya. Mang Adun pamit undur diri dulu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you pioner, bye bye.